Di dunia kita ada sungai-sungai biasa yang sering kita lihat. Sebenarnya ini adalah hal yang normal. Ada air yang mengalir, ada arus yang deras, dan sungai ini dengan tenang melewati hutan serta pegunungan. Namun tanpa kamu sadari, di berbagai belahan dunia ada sungai-sungai yang sangat unik dan bisa membunuh manusia hanya dalam beberapa detik. Ya, kamu tidak salah dengar. Dan faktanya, ada juga sungai di dunia yang memiliki dua warna berbeda, namun airnya tidak langsung bercampur. Ada juga sungai yang warnanya sangat merah seperti darah. Dan ada juga sungai yang sangat panas, sehingga bisa langsung membakar apapun yang jatuh ke dalamnya hanya dalam beberapa detik. Sungai ini mengalir lebih lebar dari jalan dua lajur. Ada yang warnanya sangat mencolok. Ada juga sungai Hot. for 6.24 merah seperti darah. Ini adalah tempat-tempat nyata yang hingga sekarang masih dipelajari oleh para ilmuwan karena perilaku airnya yang aneh. Dan salah satu contoh paling awal dari fenomena ini dapat ditemukan di tengah hutan hujan Amazon di Brasil. Di sini terdapat yang disebut sebagai Meeting of the Waters. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu dan jangan lupa subscribe channel kita. Ini sudah sangat membantu kami para content creator. Jadi, mari kita mulai. Ini adalah salah satu fenomena alam paling terkenal di Amerika Selatan. Jika dilihat dari atas, ini seperti dua sungai raksasa yang mengalir berdampingan tanpa langsung bercampur. Di satu sisi, terlihat air gelap dari Rio Negro. Di sisi lain, ada air yang keruh dan berwarna coklat muda dari Rio Solimões, yang merupakan bagian dari sistem sungai Amazon. Yang mengejutkan, meskipun mereka mengalir berdampingan, garis pemisah di antara keduanya tetap jelas selama beberapa kilometer. Seolah-olah ada dinding tak terlihat di tengah air. Dalam situasi normal, ketika dua sungai bertemu, air mereka biasanya cepat bercampur. Tapi di sini, itu tidak langsung terjadi. Dan alasannya bukanlah sihir, melainkan sains yang menjadi penyebabnya. Menurut para peneliti dan pengamatan satelit NASA, kedua sungai ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Rio Negro lebih hangat, aliran airnya lebih lambat, dan airnya lebih asam. Warnanya gelap karena daun dan tumbuhan yang membusuk. Airnya yang berasal dari hutan hujan tampak seperti teh atau kopi. Tapi meskipun warnanya gelap, mengejutkan karena airnya sebenarnya lebih jernih dibanding sungai lain karena hanya sedikit lumpur dan sedimen di dalamnya. Sementara itu, Rio Solimões berasal dari pegunungan Andes. Saat mengalir turun dari pegunungan, banyak lumpur, batu, dan sedimen yang bercampur dengan air sehingga warnanya menjadi coklat muda. Airnya juga lebih dingin dan arusnya lebih cepat. Karena perbedaan suhu, kecepatan aliran dan kerapatan, dan komposisi kimia dari kedua sungai tersebut, mereka tidak langsung bercampur saat bertemu, seperti minyak dan air yang dipaksa untuk bersatu, tetapi benar-benar tidak mau langsung bergabung. Karena fenomena ini sangat besar, katanya bahkan bisa terlihat dari luar angkasa. Dan seiring keduanya terus mengalir, barulah airnya perlahan-lahan mulai bercampur karena angin, gelombang, dan pusaran arus di sungai. Tapi sebelum itu terjadi, kita akan melihat salah satu pemandangan paling unik di seluruh planet ini. Dan bukan hanya Brasil yang punya fenomena seperti ini. Di Swiss juga ada satu sungai lagi yang tampak terbelah menjadi dua warna berbeda. Di sini sungai Rhone dan sungai Arbe bertemu di dekat Jenewa. Sungai Rhone berwarna biru turkois karena airnya yang jernih berasal dari pegunungan Alpen. Sementara itu, sungai Arbe berwarna keruh dan abu-abu karena membawa banyak sedimen dari gletser dan pegunungan. Ketika kedua sungai itu bertemu, perbedaan warna mereka sangat jelas, sehingga terlihat seperti foto yang sudah diedit, tapi ini benar-benar nyata. Dan seperti yang terjadi di Brasil, ilmu pengetahuan juga menjadi alasan mengapa mereka tidak langsung bercampur, karena kecepatan, kekentalan, dan kandungan airnya berbeda. Singkatnya, meskipun keduanya adalah sungai, mereka seperti dua dunia yang berbeda yang untuk sementara waktu mengalir bersama. Dan sementara ada sungai-sungai yang unik karena warnanya, ada juga sungai-sungai di dunia yang lebih mengejutkan karena sangat berbahaya. Di tengah Kolombia, ada sungai yang tiba-tiba berubah warna menjadi merah, kuning, hijau, oranye, pink, dan kadang-kadang tampak seperti ungu tergantung musimnya. Bukan cat yang ada di airnya, bukan juga bahan kimia, dan apalagi bukan ilusi optik. Tempat ini disebut Caño Cristales. Tempat ini juga dikenal sebagai Sungai Pelangi atau Sungai Lima Warna. Tempat ini terletak di Taman Nasional Sierra de la Macarena, sebuah daerah terpencil di Kolombia, di mana pegunungan, padang rumput, dan hutan hujan bertemu. Sekilas, sungai ini tampak seperti sungai jernih biasa.
Namun saat musim yang tepat tiba, seluruh tampilan airnya tiba-tiba berubah. Seolah-olah ada pelangi yang meledak di bawah sungai. Dan yang paling menarik di sini, sebenarnya bukan airnya yang berwarna. Alasan sebenarnya adalah adanya tanaman unik yang tumbuh di bawah sungai. Tanaman ini disebut Macarena claviguera. Ini adalah tanaman air spesial yang hampir hanya bisa ditemukan di tempat itu saja. Biasanya tanaman ini hanya berwarna hijau biasa, tapi jika tingkat airnya tepat, sinar mataharinya cukup, dan waktunya pas setelah musim hujan, tanaman ini mulai berubah warna. Seluruh dasar sungai berubah menjadi merah muda cerah, oranye, kuning, dan hijau. Karena air sungainya jernih, tanaman berwarna-warni di bawahnya terlihat jelas dari atas. Itulah sebabnya seluruh sungai tampak berwarna-warni. Menurut laporan dari BBC dan National Geographic, perubahan warna ini berhubungan dengan kombinasi sinar matahari, tingkat air, suhu, dan kondisi tanaman. Ketika air terlalu tinggi, cahaya yang mengenai tanaman tidak cukup. Namun jika terlalu kering, tanaman juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Itulah sebabnya warna paling cerahnya hanya muncul beberapa bulan setiap tahun. Dan setiap tahun tampilan sungai ini juga berbeda. Ada kalanya warna merah lebih dominan. Di musim lain, warna hijau atau kuning lebih menonjol. Artinya, hampir mustahil untuk melihat penampilannya persis sama dua kali. Tapi bukan hanya tanaman yang membuat tempat ini istimewa. Batu di dasar sungai ini juga sudah sangat tua. Menurut studi geologi, ini adalah bagian dari perisai Guyana, salah satu formasi batuan tertua di bumi yang diperkirakan berusia lebih dari 1 miliar tahun. Selama waktu yang sangat lama, berbagai mineral telah terkumpul di sini dari aliran air dan sedimen kuno. Dan karena kombinasi air yang jernih, batuan yang kaya mineral, dan iklim yang tepat, tempat ini menjadi lingkungan yang sempurna untuk hidupnya Macarena claviguera. Singkatnya, banyak sekali hal yang harus bersatu agar sungai yang unik ini bisa terbentuk. Dan satu lagi yang mengejutkan, tempat ini hampir tidak dikenal oleh dunia selama waktu yang lama. Pada sebagian besar abad ke-20, wilayah ini berbahaya karena konflik bersenjata di Kolombia. Ada kelompok pemberontak, pengedar narkoba, dan operasi militer di sekitarnya, sehingga tempat ini dulu ditutup untuk banyak wisatawan. Karena itu, hanya sedikit orang yang bisa melihat sungai ini dulu. Namun seiring tempat ini perlahan menjadi lebih aman sejak awal tahun 2000-an, mulai banyak wisatawan dan peneliti yang datang ke sini. Dan ketika foto-fotonya menyebar di internet, tempat ini dengan cepat menjadi salah satu keajaiban alam paling unik di Amerika Selatan. Namun meskipun sungai ini seolah-olah diciptakan oleh alam untuk membuat manusia kagum, sungai berikutnya justru sebaliknya. Karena dari pandangan pertama saja, pada warnanya, sudah jelas ada yang tidak beres di sini. Kalau ada sungai yang seperti pelangi karena tanaman-tanamannya yang berwarna-warni, ada juga sungai di Eropa yang seolah-olah langsung diambil dari planet lain. Di bagian barat daya Spanyol, ada sebuah sungai berwarna merah dan oranye yang seolah-olah penuh dengan karat atau darah yang mengalir di sana. Kalau kamu melihatnya sekilas, kamu pasti akan mengira airnya sangat tercemar atau mungkin ada tumpahan bahan kimia yang terjadi. Tapi yang mengejutkan, sungai ini memang sudah seperti ini sejak lama. Ini disebut Rio Tinto, yang dalam bahasa Spanyol berarti stained river atau sungai berwarna. Saat mengalir dari pegunungan Andalusia, pemandangannya awalnya tampak normal saja. Namun, ketika sampai di beberapa bagian dekat kota Niebla, warna airnya tiba-tiba berubah menjadi merah terang, oranye gelap, dan kadang-kadang hampir seperti warna karat. Dan penyebabnya adalah kombinasi dari geologi, logam, dan bakteri. Ribuan tahun yang lalu, aktivitas vulkanik di wilayah ini sangat aktif. Karena itu, banyak mineral sulfida dan endapan logam yang tertinggal di bawah tanah. Seiring waktu, logam-logam ini perlahan bercampur dengan air dan oksigen. Disinilah tingkat keasaman sungai yang ekstrim mulai terjadi. Karena airnya sangat asam, sebagian besar tumbuhan dan hewan biasa tidak bisa bertahan hidup di sini. Menurut studi ilmiah dan laporan dari NASA, tingkat pH di beberapa bagian Rio Tinto kadang-kadang mencapai sekitar 2. Itu hampir sama asamnya dengan cuka atau jus lemon. Tapi meskipun lingkungannya sangat keras, masih ada mikroorganisme dan bakteri yang bisa hidup di sini. Dan disinilah sungai ini menjadi semakin unik. Beberapa bakteri di Rio Tinto memakan senyawa sulfur dan logam untuk bertahan hidup. Saat mereka melakukan itu, mereka semakin mempengaruhi kimia airnya. Mereka juga menghasilkan besi feri, suatu zat yang mirip karat. Dan itulah alasan utama mengapa sungai ini berwarna merah. Singkatnya, bukan cat yang membuat warnanya seperti itu.
karat dan organisme mikroskopis yang membuat seluruh air menjadi merah. Kondisi sungai ini bahkan menjadi lebih parah karena penambangan di daerah ini selama waktu yang sangat lama. Menurut para arkeolog, sudah lebih dari beberapa ribu tahun ada penambangan tembaga dan mineral lainnya di wilayah ini. Sejak zaman tembaga dan zaman perunggu, manusia sudah menggunakan tempat ini untuk mengambil logam dari bawah tanah. Dan semakin banyak tanah yang digali, semakin banyak juga mineral sulfida yang terpapar air dan udara. Itulah sebabnya tingkat keasaman sungai semakin meningkat. Tapi selain penampilannya yang unik, ada alasan lain kenapa para ilmuwan tertarik dengan tempat ini. Karena menurut beberapa astrobiolog dan hasil penelitian, kimia di Rio Tinto memiliki kemiripan dengan beberapa bagian permukaan Mars. Para peneliti secara khusus tertarik pada mineral yang disebut sarosite, yaitu mineral kaya zat besi yang ditemukan baik di Rio Tinto maupun di Mars. Karena itu, para ilmuwan kadang-kadang menggunakan tempat ini sebagai tempat uji coba untuk mempelajari jenis kehidupan apa yang mungkin bisa bertahan di lingkungan ekstrim di planet lain. Singkatnya, sungai ini di Spanyol juga membantu dalam penelitian apakah mungkin ada kehidupan di Mars dulu, bahkan jika hanya berupa mikroorganisme saja. Tapi meskipun sungai berwarna merah ini sangat unik, ada warna air yang lebih menakutkan lagi di tempat berikutnya. Karena di tempat selanjutnya, bukan hanya sungainya saja yang berwarna seperti darah. Gletser itu sendiri tampak seolah-olah mengeluarkan darah dari dalam es. Di tengah lingkungan putih di Antartika, ada sebuah air terjun yang terlihat seperti adegan dalam film horor. Dari kejauhan, ini tampak seperti luka yang terbuka di atas es. Cairan merah kental terus mengalir keluar dari Gletser Taylor yang disebut sebagai Blood Falls. Ketika penjelajah bernama Thomas Griffith Taylor pertama kali melihatnya pada tahun 1911, banyak orang mengira bahwa warna merahnya mungkin disebabkan oleh alga. Namun seiring berlalunya dekade, para ilmuwan masih belum benar-benar yakin dari mana asal air merah tersebut. Dan yang lebih membingungkan lagi, karena ini berada di Antartika, salah satu tempat terdingin di bumi. Jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana bisa ada air yang mengalir di tempat yang hampir seluruhnya es? Akhirnya, para peneliti menggunakan teknologi pencitraan yang lebih canggih untuk melihat ke bawah gletser, dan di sanalah mereka menemukan rahasia sebenarnya. Ternyata di bawah lapisan es yang tebal, ada danau tersembunyi dan jaringan sungai subglasial. Artinya, ada sungai-sungai yang mengalir tepat di bawah gletser, tapi isinya bukan air biasa. Itu adalah air garam yang sangat asin dengan kandungan zat besi yang tinggi. Saat air terjebak di bawah tekanan besar dari gletser, cairan itu terpaksa naik keluar melalui celah-celah kecil di es. Dan ketika cairan itu keluar dan bercampur dengan oksigen di udara, zat besi mulai bereaksi dengan air seperti besi yang berkarat. Dari situlah asal warna merah terang dari Blood Falls. Dan ada alasan lain mengapa airnya tidak langsung membeku. Karena air garam pekat itu sangat asin, titik bekunya lebih rendah dibandingkan air biasa. Secara sederhana, air ini lebih sulit membeku, meskipun suhu di sekitarnya sangat dingin. Jadi meskipun berada di Antartika, air dari gletser tetap mengalir. Menurut para peneliti dari Oregon State University, ini adalah salah satu contoh paling unik dari air cair yang mengalir di tempat yang sangat dingin di bumi. Dan semakin para ilmuwan mempelajari Blood Falls, mereka semakin memahami bagaimana air dan mikroorganisme bisa bertahan hidup bahkan di lingkungan paling ekstrim di planet ini. Di sebagian besar sungai di dunia, kamu bisa berenang, memancing, atau mengambil air. Tapi di tengah hutan hujan Amazon di Peru, ada sebuah sungai yang bisa membunuh hanya dalam beberapa detik saja. Bukan karena hiu, bukan juga karena buaya, tapi karena airnya benar-benar mendidih. Sekilas, tempat ini terlihat seperti bagian biasa dari hutan hujan. Hutannya lebat, ada burung-burung yang berisik, dan asap tebal naik dari antara pepohonan. Tapi saat kamu semakin mendekat, kamu akan menyadari bahwa panas udaranya tidak normal. Dan ketika kamu sampai di sungai itu sendiri, disitulah kamu akan mengerti kenapa tempat ini sudah lama dianggap sebagai legenda oleh penduduk lokal. Tempat ini disebut Chanay Timpisca, atau lebih dikenal sebagai Sungai Mendidih. Selama bertahun-tahun, bagi kebanyakan orang di Peru, ini hanyalah sebuah cerita. Ada yang bilang ada sungai di hutan yang bisa merebus hewan jika jatuh ke dalam airnya. Ada juga yang percaya bahwa ada alasan supernatural atau kekuatan gaib di baliknya. Namun bagi Andres Russo kecil saat itu, legenda ini menjadi obsesinya. Saat ia tumbuh dewasa, ia ingin mengetahui apakah sungai mendidih itu benar-benar ada. Dan pada tahun 2011, ia menjadi seorang ahli geoscience dan mulai mencari tempat ini
menggunakan riset ilmiah dan pemetaan termal. Perjalanan ke sana tidaklah mudah. Menurut dokumentasinya di National Geographic, mereka harus melakukan perjalanan beberapa jam dari kota Pucallpa, naik kano bermotor di sungai, dan berjalan kaki cukup lama di hutan hujan lebat sebelum akhirnya sampai di tempat itu. Dan ketika dia melihatnya, dia membuktikan bahwa cerita itu bukan sekadar dongeng. Di tengah hutan hujan, memang ada sungai yang benar-benar sangat panas. Suhu rata-rata air di beberapa bagian sungai ini bisa mencapai sekitar 85 derajat Celcius. Itu cukup panas untuk menyebabkan luka bakar serius pada manusia. Ada juga hewan-hewan yang katanya langsung mati jika jatuh ke air yang sangat panas itu. Dan yang lebih mengejutkan, tidak ada gunung berapi aktif di dekatnya. Biasanya, air yang sangat panas itu berhubungan dengan aktivitas geotermal di dekat daerah vulkanik. Tapi, sungai mendidih itu berjarak ratusan kilometer dari gunung berapi aktif terdekat. Jadi, selama waktu yang lama, para ilmuwan dibuat penasaran dari mana asal panasnya. Akhirnya, para peneliti meneliti bawah tanah di sekitar sungai lebih lanjut, dan di sanalah mereka menemukan penyebab sebenarnya. Menurut studi geologi, ada retakan dan patahan yang sangat dalam di bawah area ini. Air hujan dan air tanah secara perlahan meresap ke bawah permukaan bumi. Semakin dalam air itu masuk, semakin panas karena panas alami dari dalam planet. Setelah itu, air yang sangat panas tersebut terdorong naik kembali ke permukaan melalui retakan-retakan di tanah. Dan karena proses ini terus berlangsung, terbentuklah sebuah sungai yang sangat panas di tengah hutan Amazon. Secara sederhana, yang terjadi di bawah tanah itu seperti ketel raksasa alami. Dan menurut Andres Russo, kemungkinan ini adalah salah satu sungai termal terbesar di dunia yang tidak terhubung langsung dengan gunung berapi aktif. Tapi selain panasnya, sungai ini juga penting bagi budaya komunitas adat di daerah tersebut. Selama beberapa generasi, mereka menganggap tempat ini sebagai tempat suci yang merupakan bagian dari tradisi spiritual mereka. Jadi bagi mereka, ini bukan sekedar sungai yang unik. Ini adalah tempat yang harus dihormati. Dan sementara ada sungai yang bisa merebus air, ada juga sungai di Asia yang melakukan sesuatu yang hampir mustahil untuk dibayangkan. Karena di Kamboja ada sungai yang tidak hanya sekedar mengalir. 2 kali dalam setahun, sungai ini berubah arah alirannya. Dalam situasi normal, aliran sungai hanya mengalir satu arah dari pegunungan menuju laut. Namun, sungai Tonle Sap di Kamboja berbeda. Selama setengah tahun, alirannya hanya satu arah. Setelah itu, tiba-tiba alirannya berbalik. Ya, secara harfiah, arah aliran airnya berbalik. Sungai ini terletak dekat ibu kota Kamboja, Phnom Penh, di mana sungai Tonle Sap bertemu dengan sungai Mekong yang sangat besar. Sungai ini sangat penting bagi kehidupan jutaan orang. Dari sinilah sebagian besar ikan dan mata pencaharian di wilayah ini berasal. Namun, yang paling unik di sini adalah perilaku airnya yang berbeda saat musim hujan dan musim kemarau. Ketika musim monsun dimulai di Asia Tenggara sekitar bulan Mei hingga Oktober, volume air di Sungai Mekong meningkat drastis karena hujan deras. Karena derasnya arus Sungai Mekong, sungai ini memaksa aliran Sungai Tonle Sap berbalik arah. Alih-alih mengalir keluar, air justru mengalir kembali menuju Danau Tonle Sap. Karena hal ini, danau tersebut menjadi sangat besar. Menurut laporan dan studi lingkungan, ukuran danau bisa membesar beberapa kali lipat setiap musim hujan. Namun saat musim kemarau tiba dan Sungai Mekong mulai melemah, aliran Tonle Sap kembali normal. Airnya kembali mengalir menjauh dari danau. Singkatnya, seluruh sistem perairan di Kamboja seperti sedang bernapas, membesar saat musim hujan, lalu perlahan mengecil saat musim kemarau. Dan karena siklus yang unik ini, Tonle Sap menjadi salah satu ekosistem air tawar terpenting di seluruh Asia Tenggara. Dari semua sungai yang pernah kita lihat, mungkin inilah yang paling berbeda. Bukan karena warnanya, bukan juga karena suhunya, tetapi karena keunikannya. Di negara Selandia Baru ada sebuah sungai yang secara resmi dianggap sebagai seorang pribadi di mata hukum. Ya, secara harfiah. Sungai ini memiliki hak hukum, seperti seorang manusia atau perusahaan. Ini adalah Sungai Wanganui. Ini adalah sungai terpanjang ketiga di Selandia Baru. Dan sejak hari Rabu, sungai ini diakui sebagai subjek hukum. Ini disebut Sungai Wanganui. Ini adalah salah satu sungai terpanjang di Pulau Utara Selandia Baru. Sungai ini mengalir dari pegunungan hingga ke Laut Tasman dan sudah lama menjadi bagian penting dari kehidupan komunitas Maori setempat. Namun bagi orang Maori, Wanganui bukan sekadar sungai biasa.
Bagi mereka, sungai ini adalah bagian hidup dari budaya dan leluhur mereka. Selama waktu yang sangat lama, mereka percaya bahwa jati diri mereka terhubung langsung dengan sungai itu sendiri. Mereka menganggap sungai ini seperti keluarga. Dan karena itu, mereka telah lama memperjuangkan agar sungai ini diakui dan dilindungi, bukan hanya sebagai sumber daya alam, tetapi sebagai entitas yang hidup. Pada tahun 2017, pemerintah Selandia Baru mengesahkan Undang-Undang Te Awa Tupua. Di bawah undang-undang ini, Sungai Wanganui secara resmi diberikan status sebagai subjek hukum. Secara sederhana, undang-undang ini mengakui bahwa sungai tersebut memiliki identitas hukum sendiri. Artinya, sungai tersebut bisa diwakili di pengadilan, dan ada orang-orang yang secara hukum bertugas membela kepentingan sungai. Ini tidak berarti bahwa sungai itu benar-benar manusia, namun konsepnya adalah seolah-olah undang-undang mengatakan bahwa sungai harus diperlakukan sebagai entitas yang memiliki hak dan perlindungan sendiri. Menurut beberapa ahli hukum dan pakar lingkungan, hal ini dilakukan agar alam bisa lebih terlindungi dari polusi, penggunaan berlebihan, dan kerusakan lingkungan. Karena jika sungai memiliki hak hukum, akan lebih mudah untuk mempertanyakan atau menuntut tindakan yang merusaknya. Dan bukan hanya Selandia Baru yang mengambil langkah seperti ini. Beberapa negara juga mencoba memberikan perlindungan hukum kepada sungai dan kawasan alam setelah kasus Sungai Wanganui menjadi terkenal. Tapi meskipun idenya terdengar bagus, situasinya juga menjadi rumit. Soalnya, bagaimana jika sudah ada proyek yang menggunakan air dari sungai? Salah satu isu di sini adalah pembangkit listrik tenaga air dan penggunaan air di Selandia Baru. Ada beberapa bagian air sungai yang digunakan untuk pembangkit listrik. Dan meskipun sungai tersebut sudah memiliki status sebagai subjek hukum, masih ada izin dan undang-undang lama yang tetap berlaku. Jadi terjadi ketegangan antara perlindungan lingkungan, kepercayaan masyarakat adat, dan kebutuhan praktis seperti energi dan bisnis. Singkatnya, semua masalah tidak otomatis hilang hanya karena ada undang-undang baru. Tapi bagi banyak kelompok lingkungan, ini tetap merupakan simbol yang penting. Karena ini menunjukkan bahwa alam bisa dipandang bukan hanya sebagai sesuatu yang digunakan manusia, tetapi juga sebagai sesuatu yang harus dilindungi dan dihormati. Dan sementara ada sungai yang diakui sebagai subjek hukum, ada juga sungai di Antartika yang keberadaannya hampir tidak bisa dipercaya. Karena sungai ini tidak hanya tersembunyi di bawah es, sungai ini juga merupakan salah satu sungai bawah tanah terpanjang yang ditemukan oleh para ilmuwan di benua beku itu. Dalam beberapa tahun terakhir ditemukan sistem sungai subglasial yang sangat besar di bawah Antartika. Artinya, ada sungai-sungai yang mengalir tepat di bawah lapisan es yang tebal itu. Dan yang lebih mengejutkan, salah satu sungai yang ditemukan membentang sepanjang ratusan kilometer. Bahkan dikatakan lebih panjang dari sungai Thames di Inggris. Sungai ini tidak terlihat di permukaan. Tidak ada tanda-tanda bahwa ada sungai di bawah es. Namun dengan menggunakan model komputer, data satelit, dan teknologi radar, para ilmuwan perlahan-lahan menemukan jaringan air yang bergerak di bawah Antartika. Menurut para peneliti dari Imperial College London, sungai-sungai ini sangat penting bagi pergerakan es di permukaan. Secara sederhana, air di bawah lapisan es ini berfungsi seperti pelumas. Ketika tekanan air tinggi, massa es yang sangat besar di atasnya akan meluncur dan bergerak lebih cepat. Dan ketika air ini keluar menuju lautan, air tersebut juga dapat mempercepat pencairan paparan es dari bawah. Jadi hal ini sangat penting dalam mempelajari perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut. Karena bahkan perubahan kecil pada aliran air bawah tanah di Antartika bisa mempengaruhi stabilitas lapisan es yang sangat besar. Dan jika es mencair lebih cepat, permukaan laut di berbagai bagian dunia juga bisa naik. Jadi bagi para ilmuwan, sungai-sungai tersembunyi ini bukan sekedar penemuan sederhana. Ini juga merupakan kunci penting untuk memahami bagaimana planet kita akan berubah dalam beberapa dekade mendatang. Dan mungkin itulah hal yang paling menarik tentang sungai-sungai di bumi. Kita kira itu hanya sekadar air yang mengalir dari gunung menuju laut. Tapi di balik setiap sungai, ada cerita tentang geologi, iklim, biologi, budaya, dan kadang-kadang bahkan misteri yang belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu pengetahuan. Ada sungai yang seperti pelangi, ada sungai yang berwarna darah, ada sungai yang mendidih, ada sungai yang arusnya bisa berbalik arah, dan ada juga sungai-sungai yang tersembunyi di bawah lapisan es yang tebal berkilometer-kilometer. Ini menunjukkan bahwa seberapa banyak pun yang sudah kita ketahui tentang bumi, masih banyak bagian dari planet ini yang bisa membuat kita terkejut.